Jadi ayat ini sama dengan Injil Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 sama. Ya, jadi sama, ada kesamaan ya. Jadi cerai lalu nikah dengan orang lain, zina. Yang ini juga gitu, cerai, nikah, zina. Islam, andai kata terjadi perceraian lalu nikah, silakan. Cuma masih ada urutannya. Maka di tema yang itu kan saya tulis nikah, talak, iddah, rujuk. Ya. Di Kristen karena perceraian tidak boleh, ya kan gitu ya. Berarti tidak ada namanya iddah, tidak ada cerai. Di Islam ada kemungkinan bisa kejadian-kejadian ini bisa terjadi. Baik, kita lanjutkan. Talak. Talak. Menurut agama Nasrani, jadi di Alkitab itu membingungkan. Di satu ayat ada larangan talak. Ya. Jadi di satu ayat ada larangan talak. Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan. Ya, itu dalilnya itu. Kadang-kadang di undangannya orang Kristen kalau undang pernikahan ada ayat itu, biasanya dicantumkan itu. Ya. Injil Korintus pasal 1, Injil Korintus yang pertama pasal 7 ayat 12 sampai 15 diterangkan. Ya. Boleh beristrikan atau boleh bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi pernikahan campuran menurut Kristen boleh, tapi di ayat lain justru tidak boleh, gitu ya. Dan jangan kamu ceraikan mereka kecuali kalau mereka minta cerai. Nah, larangan cerai, ingat saya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, larangan cerai. Ya. Menurut Injil Matius ada ayat, kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak. Kalimat itu berarti kan boleh. Kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak, berarti kan boleh. Ya, tapi pada ayat yang lain itu cerai itu hanya dibolehkan karena sebab perzinahan. Jadi kalau bukan sebab perzinahan, cerai dalam agama Kristen dilarang. Nah, sekarang kita melihat kenyataan, walaupun agamanya, Alkitabnya melarang, tapi mereka tetap saja terjadi perceraian. Cuma istilahnya, saya tidak cerai kok Pak. Pembatalan pernikahan. Ya podo ae ya. Nah itu. Nah, yang janggal di sini Bapak Ibu, Putri ngasah nih Putri. Alkitab Putri. Ya. Ngasah Alkitab. Nah, ini perlu dibacakan, tolong dibacakan. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Iya, Markus. Iya. Markus 10 ini supaya kita tahu agama Nasrani itu gitulah. Markus pasal 10. Pasal 10 ayat 1 sampai 12. Iya. Yesus mengambil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 orang itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Itu Matius Bu. Yang ini Markus Bu. Kalau itu yang penjenengan baca itu Matius mungkin. Iya,
Markus nggih. Jadi ini saya ambilkan dari Injil Markus pasal 10. Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Inilah pertanyaan masyarakat kepada Yesus ya. Tetapi jawabnya pada mereka, ya. apa perintah Musa kepada kamu? Terus? Mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati ya. Justru karena ketegaran hati pula, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Inilah dalilnya tidak boleh bercerai ya. Kalimat yang ini. Lanjut. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dipertegas itu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Terus ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Coba di sini bandingkan. Ya, jadi kita ulang ya, sebentar. Ayat 11, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi laki-laki perempuan, suami istri cerai. Terus yang laki-laki kawin dengan perempuan lain, zina ini. Ini zina. Begitu pula perempuan yang diceraikan tadi. Nanti ada ayat berikutnya. Iya, terus. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi orang yang sudah bercerai, baik ini laki-laki, baik ini perempuan yang sudah bercerai, lalu ia kawin, zina ini. Nah, ini ayat-ayat ini kan perlu kita ketahui. Ya. Islam, menurut Islam boleh tidak bercerai? Ya. Halal, tapi dimurkai oleh Allah. Ya. Artinya apa? Kalau tidak saking kepeksoe, jangan masuk pada perceraian. Nah, di sini. Dan ada tahapan. Bagaimana kalau rumah tangga lagi goyang? Ada tahapan. Enggak ujuk-ujuk buyar. Nek sinetron kan mesti gitu. Saya cerai kamu sekarang. Itu sinetron ya dah. Itu sinetron mesti begitu. Saya cerai kamu sekarang. Sinetron. Ya, tidak mencerminkan agama sama sekali sinetron itu. Ya, yang gitu-gitu. Baik. Jadi ayat ini kita perlu tahu ya. Perbandingannya terutama orang yang sudah terjadi talak. Setelah perceraian, kalau yang laki-laki nikah dengan perempuan lain berarti zina. Kalau yang perempuan nikah dengan laki-laki lain juga berzina. Itulah ayatnya. Sekarang ayat lain. Kalau tadi Markus 10. Nah, sekarang ayat lain supaya ibu bapak ya, tahu bedanya di sini. Keindahan Islam biar lebih nampak. Injil Lukas. Matius, Markus, Lukas ya. 16 ayat 18. Monggo. Yang orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ayat ini sama dengan
Injil Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 sama. Ya, jadi sama, ada kesamaan ya. Jadi cerai lalu nikah dengan orang lain, zina. Yang ini juga gitu, cerai, nikah, zina. Islam, andai kata terjadi perceraian lalu nikah, silakan. Cuma masih ada urutannya. Maka di tema yang itu kan saya tulis nikah, talak, iddah, rujuk. Ya. Di Kristen karena perceraian tidak boleh, ya kan gitu ya. Berarti tidak ada namanya iddah, tidak ada cerai. Di Islam ada kemungkinan bisa kejadian ini bisa terjadi. Talak halal tapi dimurkai oleh Allah. Jangan sampai dalam rumah tangga itu terlalu gampang mengucapkan cerai. Bagaimana kalau terlanjur? Sering ada tamu ke rumah itu, Ustaz, sampai ngomong mentalak istri sama itu sadar atau karena emosi? Talaknya karena emosi, insya Allah tidak jatuh talaknya. Tapi jadikan pelajaran, ojo bolak-balik ngamuk titik emosi. Ya, kan